Bayangkan sebuah skenario di mana negara-negara besar di bumi sedang sibuk berebut wilayah di bulan. Namun di sudut lain, sekelompok miliarder teknologi dan ilmuwan paling jenius di dunia justru berkumpul untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih gila. Mereka tidak sedang membangun roket besar seperti milik SpaceX, dan mereka juga tidak bekerja di bawah perintah NASA. Aliansi rahasia ini dipelopori oleh miliarder sains Yuri Milner, pendiri Facebook Mark Zuckerberg, dan fisikawan legendaris Profesor Stephen Hawking. Menggunakan dana pribadi senilai triliunan rupiah, mereka merancang sebuah proyek nekat bernama Breakthrough Starshot. Misi utama mereka hanya satu, yaitu mengirimkan wahana buatan manusia pertama untuk menembus batas sistem tata surya kita dan mencapai sistem bintang tetangga Alpha Centauri yang jaraknya 4 tahun cahaya. Namun, alih-alih menggunakan bahan bakar kimia yang berat, proyek ini akan membangun instalasi raksasa di atas permukaan bumi, sebuah kompleks pemancar laser terkuat dalam sejarah manusia yang kekuatannya setara dengan puluhan pembangkit listrik nuklir. Senjata laser ini tidak dibangun untuk menghancurkan, melainkan untuk menembak ribuan robot mikrochip seukuran perangko ke kegelapan ruang angkasa dengan kecepatan yang belum pernah dicapai oleh teknologi manapun di bumi. Bagaimana mungkin sebuah tembakan laser dari bumi bisa membuat mikrochip melesat hingga 20% kecepatan cahaya? Dan rahasia teknologi apa yang sebenarnya sedang mereka persiapkan demi menemukan rumah kedua bagi umat manusia? Malam ini, kita akan membedah proyek paling gila yang pernah dirancang oleh otak manusia. Mari kita mulai dengan sebuah fakta yang akan membuat kalian tercengang. Jika kalian mengira perjalanan antar bintang sejauh ini hanya bisa dirancang oleh badan antariksa raksasa sekelas Amerika dengan NASA-nya, atau Cina dengan CENSA-nya, maka kalian salah besar. Proyek Breakthrough Starshot lahir dari sebuah kejenuhan para ilmuwan terhadap lambatnya birokrasi dan politik anggaran negara-negara besar di bumi. Pada tahun 2016, sebuah aliansi tidak biasa terbentuk di Silicon Valley, Amerika Serikat. 3 nama raksasa dengan latar belakang yang berbeda memutuskan untuk duduk di satu meja yang sama. Mereka adalah Yuri Milner, seorang investor dan miliarder sains asal Rusia, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang menguasai panggung teknologi dunia, dan Profesor Stephen Hawking, fisikawan paling jenius abad ini yang menghabiskan hidupnya untuk menguraikan misteri alam semesta. Ketiga orang ini sadar bahwa jika kita hanya mengandalkan proyek pemerintah untuk menjelajah luar angkasa, umat manusia tidak akan pernah melangkah keluar dari halaman belakang tata surya kita sebelum bumi ini hancur. Menggunakan dana awal pribadi sebesar 100 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah, mereka mendirikan Breakthrough Initiatives, sebuah organisasi swasta murni yang tidak tunduk pada aturan negara manapun. Tujuan mereka sangat spesifik, yaitu melompati batas teknologi saat ini yang dianggap mandek. Mereka tidak merekrut politisi, melainkan mengumpulkan otak-otak paling brilian di planet ini. Mulai dari para profesor astronomi terbaik Universitas Harvard, ilmuwan teknologi laser dari Australia, hingga mantan direktur eksekutif NASA, Pete Worden, dicabut dari jabatannya demi memimpin misi swasta yang sangat ambisius ini. Ini bukan lagi sekadar proyek penelitian di atas kertas, melainkan sebuah pembuktian ego dari para raksasa teknologi dan sains. Mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa dengan uang, visi yang tepat, dan otak yang jenius, pihak swasta bisa melangkah jauh lebih cepat ke masa depan, meninggalkan badan antariksa milik negara yang masih sibuk berdebat soal anggaran tahunan. Untuk memahami mengapa proyek ini terdengar sangat gila, kita harus melihat masalah terbesar dalam dunia antariksa modern saat ini, yaitu kecepatan. Semua roket canggih yang kita miliki sekarang, mulai dari Falcon Heavy milik SpaceX hingga roket SLS milik NASA, masih mengandalkan teknologi purba yang sama, yaitu bahan bakar kimia. Roket-roket ini bergerak dengan cara membakar bertonton cairan hidrogen atau metana untuk menciptakan gaya dorong. Masalahnya, teknologi ini memiliki batas fisik yang tidak akan pernah bisa dilompati. Roket berbahan bakar kimia sangat berat karena sebagian besar bobot mereka adalah bahan bakar mereka sendiri. Semakin banyak bahan bakar yang dibawa, semakin berat roketnya, dan semakin besar pula energi yang dibutuhkan hanya untuk lepas landas.
Mari kita hitung di atas kertas. Wahana antariksa tercepat yang pernah dibuat manusia saat ini adalah Voyager 1. Kecepatannya luar biasa, sekitar 60 km per jam. Namun, dengan kecepatan sefantastis itu, Voyager 1 membutuhkan waktu sekitar 30.000 tahun hanya untuk bisa sampai ke sistem bintang terdekat kita, Alpha Centauri. 30.000 tahun adalah waktu yang terlalu lama. Bahkan peradaban manusia mungkin sudah punah sebelum wahana itu tiba di sana. Inilah alasan utama mengapa Profesor Stephen Hawking sebelum wafat berkali-kali mengingatkan tim ini untuk membuang jauh-jauh ide mengirim roket besar ke luar angkasa. Hukum fisika telah mengunci mati kemampuan roket kimia. Jika manusia ingin melihat bintang lain dalam garis hidup kita sendiri, kita tidak boleh membawa bahan bakar di dalam wahana. Kita harus meninggalkan paradigma roket besar yang berat dan beralih ke sesuatu yang masanya mendekati nol. Dari sinilah sebuah ide radikal lahir. Mengapa kita tidak memisahkan antara mesin pendorong dan wahananya? Biarkan mesin pendorongnya tetap tinggal di bumi, sementara wahananya dilepas ke antariksa tanpa membawa beban bahan bakar sedikit pun. Sebuah konsep yang mengubah total papan catur penjelajahan semesta kita. Ketika kita berbicara tentang misi ke bintang lain, ingatan kita pasti tertuju pada pesawat antariksa raksasa seukuran rumah yang dilengkapi panel surya lebar dan antena parabola besar. Namun, tim ilmuwan dari Universitas Harvard di bawah proyek Breakthrough Starshot membuang semua desain kuno itu ke tempat sampah. Mereka menciptakan sebuah mahakarya teknologi yang dinamakan Starship. Starship bukanlah kapsul besi yang besar dan berat, melainkan sebuah robot mikro berbentuk papan sirkuit komputer tunggal yang ukurannya tidak lebih besar dari selembar perangko, dengan berat hanya beberapa gram saja. Ini adalah komputer antariksa paling padat dan paling efisien yang pernah dirancang oleh otak manusia. Meskipun ukurannya sangat mini, jangan remehkan isi di dalamnya. Para ilmuwan berhasil memadatkan seluruh instrumen laboratorium antariksa ke dalam satu silikon kecil ini. Di dalam Starship, sudah tertanam 4 buah kamera resolusi tinggi dengan lensa mikro, sensor atmosfer, sistem navigasi komputer mandiri, hingga pemancar laser mini yang berfungsi untuk mengirimkan data kembali ke bumi. Lalu, bagaimana dengan sumber energinya? Mustahil membawa baterai konvensional yang berat di benda sekecil ini. Solusinya, Starship akan ditenagai oleh baterai nuklir mini berbasis peluruhan isotop radioaktif dalam skala mikro, yang mampu menyuplai daya listrik untuk komputer ini selama puluhan tahun di tengah dinginnya ruang hampa. Alasan mengapa ukurannya dibuat sekecil perangko adalah murni karena hukum fisika. Semakin kecil massa suatu benda, semakin mudah benda tersebut didorong hingga mencapai kecepatan ekstrem. Dan yang paling gila, para miliarder ini tidak hanya mengirimkan 1 atau 2 buah Starship. Mereka berencana meluncurkan ribuan armada Starship sekaligus ke ruang angkasa dalam satu kali misi. Mengapa? Karena ruang antar bintang adalah wilayah maut yang penuh dengan debu kosmik dan radiasi ekstrem. Jika ratusan mikrochip hancur di tengah jalan karena menabrak batu meteor sekecil debu, masih ada ratusan sisa armada lainnya yang akan selamat sampai ke tujuan. Memiliki mikrochip seukuran perangko baru merupakan setengah dari teka-teki. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara mendorong benda ini tanpa bahan bakar? Jawabannya terletak pada komponen kedua, yaitu light sail atau layar cahaya. Setiap satu unit microchip Starship akan diikatkan pada selembar layar super kuat yang lebarnya sekitar 4 meter. Jangan bayangkan layar ini seperti layar kain pada kapal laut tradisional. Layar cahaya ini terbuat dari bahan metamaterial berbasis grafena atau silikon nitrida, yang ketebalannya hanya beberapa atom saja. Layar ini didesain hampir 100% reflektif, artinya dia tidak menyerap panas, melainkan memantulkan seluruh cahaya yang mengenainya tanpa menyisakan energi sedikit pun. Disinilah aksi gilanya dimulai. Begitu ribuan armada mikrochip berlayar ini dilepaskan di orbit bumi, instalasi raksasa di permukaan tanah akan mengambil alih. Proyek ini akan membangun sebuah kompleks bernama Laser Array, kemungkinan besar di wilayah gurun Chili yang kering dan tinggi. Kompleks ini berisi jutaan pemancar laser yang digabungkan menjadi satu kesatuan senjata energi pelontar. Ketika tombol peluncuran ditekan, kompleks ini akan menembakkan badai laser terfokus berkekuatan 100 gigawatt langsung ke arah layar tipis di luar angkasa.
Kekuatan 100 gigawatt ini sangat masif, setara dengan daya listrik yang dihasilkan oleh puluhan pembangkit nuklir secara bersamaan. Meskipun cahaya tidak memiliki massa, partikel cahaya yang disebut foton memiliki momentum. Ketika miliaran foton dari laser bumi menabrak permukaan reflektif layar cahaya, tabrakan itu menghasilkan gaya dorong murni yang sangat konstan. Tembakan badai laser ini hanya akan berlangsung selama beberapa menit saja. Namun, di dalam ruang hampa udara yang tanpa hambatan, dorongan laser berkekuatan raksasa ini akan memicu percepatan instan yang luar biasa ngeri, memaksa wahana perangko kita melesat meninggalkan bumi menuju target utama mereka di kegelapan kosmik. Dampak dari tembakan badai laser selama beberapa menit itu benar-benar berada di luar nalar manusia. Dorongan ekstrem tersebut membuat armada Starship melesat hingga mencapai 20% kecepatan cahaya, atau sekitar 60.000 km per detik. Untuk membayangkan betapa ngerinya kecepatan ini, perjalanan dari bumi ke bulan yang biasanya memakan waktu berhari-hari bisa ditempuh oleh microchip ini hanya dalam waktu kurang dari 7 detik saja. Dengan kecepatan peluru kosmik ini, perjalanan menuju sistem bintang Alpha Centauri yang jaraknya 4 tahun cahaya dipotong secara drastis. Dari yang awalnya membutuhkan waktu 30.000 tahun menggunakan roket biasa, kini hanya membutuhkan waktu 20 tahun saja. Sebuah angka yang masuk akal, yang memungkinkan para ilmuwan yang merancang proyek ini untuk melihat hasilnya secara langsung sebelum mereka tutup usia. Setelah menempuh perjalanan sunyi selama 2 dekade menembus ruang hampa, armada Starship akhirnya akan tiba di sistem Alpha Centauri. Target utama mereka sangat spesifik, yaitu sebuah planet alien bernama Proxima Centauri b. Planet ini berada di zona layak huni bintangnya dan diduga kuat memiliki atmosfer serta air murni seperti bumi kita. Begitu mendekati planet tersebut, sensor pintar pada microchip akan aktif. Kamera mikro di dalamnya akan mengambil foto permukaan planet dari jarak dekat secara masif, mencari bukti otentik seperti warna samudra, daratan hijau, atau bahkan kerlap-kerlip cahaya aneh yang menandakan adanya peradaban makhluk cerdas. Data dan foto berharga itu kemudian akan ditembakkan kembali ke bumi menggunakan pemancar laser mini bawaannya, melewati ruang hampa selama 4 tahun, hingga akhirnya ditangkap oleh teleskop kita di bumi. Project Breakthrough Starshot telah membuktikan satu hal penting kepada kita, bahwa batas dari penjelajahan manusia bukanlah teknologi, melainkan keberanian kita untuk membuang cara lama. Kita sedang berada di ambang sejarah, di mana manusia bukan lagi sekadar penonton di bumi, melainkan spesies antar bintang yang siap menyebarkan benih kehidupan ke galaksi yang lebih luas. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada kalian. Jika 20 tahun dari sekarang foto-foto pertama dari permukaan planet Alpha Centauri sampai di bumi, dan ternyata di sana terdapat samudra biru yang luas, apakah kalian siap melihat umat manusia memulai eksodus massal meninggalkan bumi kita? Atau kalian justru takut dengan apa yang mungkin sedang menunggu kita di sana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di penjelajahan misteri semesta berikutnya.